Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dijak, yang saya hormati Pak Wahyu Haris, izin Bapak Ibu sekalian menyampaikan sedikit materi salah satu produk digital kami, yaitu SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan juga e-Balita. Semoga Bapak Ibu di sini nggak bosan-bosan ya ketemu saya, karena kayaknya baru 2 minggu lalu nih ketemu. Oke, pertama standar ya. Kita mulai dari permasalahan apa sih yang sering terjadi saat ini, khususnya dari dunia kesehatan. Nah, sebenarnya sebelum kita back to masalahnya itu, kita harus tahu sebenarnya Indonesia sendiri itu punya visi di 2045. Simpelnya adalah Indonesia Emas, di mana salah satunya itu, kalau Bapak Ibu bisa lihat itu di poin pertama itu adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan hal seperti itu, maka secara tidak langsung, terima kasih. Dengan tujuan Indonesia di tahun 2045 yaitu Indonesia Emas, artinya generasi muda Indonesia ini sudah harus sudah harus oke nih di tahun 2045, sudah harus sesuai standar nih di tahun 2045. Nah, kita mulai dari masa balita. Kita ketahui saat ini angka stunting di Indonesia itu cukup besar. Artinya, jika kita ingin menjadi Indonesia emas dan generasi emas di 2045, maka kita harus bisa menurunkan angka stunting, bahkan kalau bisa mendekati 0%, bahkan kalau bisa 0%. Nah, caranya apa? Ya, kita harus mempunyai sebuah platform aplikasi digital untuk memantau hal tersebut. Nah, saat ini nih, kita tahu kondisi balita Indonesia 1 dari 3 balita Indonesia itu menderita stunting. Jadi artinya ya bisa dibilang 30% ya, sesuai dengan background tadi ada lebih dari 20% rata-rata tingkat stunting di Indonesia. Nah, kalau kita tahu ukuran stunting itu banyak ya parameternya, dari berat badan, tinggi badan, panjang badan, dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu hal yang emang harus kita jaga nih. Kita jaga jangan sampai stunting itu semakin besar, kalau bisa nurun bahkan mendekati 0%. Nah, sejalan dengan itu, sejalan dengan visi Indonesia 2045 dan juga mapping tadi bahwa masih besar ya angka stunting kita, maka sebenarnya secara monitoring itu harus benar-benar end-to-end. Nah, simpelnya adalah penyelenggaraan kesehatan itu harus mulai dari posyandu, puskesmas, dan rumah sakit itu sudah harus bisa dikelola secara baik. Nah, saat ini pengelolaan tersebut masih bisa dibilang manual. Apa contohnya? Yaitu kayak registrasi pasien, data tumbuh kembang, data rekam medis pasien, terus untuk farmasi, keuangan, dan juga laporan-laporan yang lain. Nah, sebenarnya secara pengelolaan data tersebut yang masih manual tersebut itu merupakan tanggung jawab dari Pemda melalui Dinas Kesehatan atau Dinkes. Maka Dinkes sendiri harus memiliki data yang terintegrasi dari seluruh posyandu, puskesmas, rumah sakit yang emang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Jadi biasanya itu Dinkes di atas, Dinkes itu di bawahnya ada rumah sakit, di rumah sakit itu ada puskesmas, dan di bawahnya puskesmas itu ada posyandu. Nah, itu datanya harus terintegrasi. Nah, kenapa harus terintegrasi? Ya, biar pengambilan keputusan itu bisa lebih cepat. Pengambilan keputusan apa? Ya banyak tadi, contohnya stunting. Kedua, mungkin kalau misalnya ada masalah kayak pandemi, endemi, dan lain-lain, nah itu bisa lebih cepat pengambilan keputusannya karena datanya sudah terintegrasi. Ini salah satu latar belakangnya. Nah, dari tadi solusi stunting, visi Indonesia Emas 2045, terus juga masalah data yang masih manual, apa sih solusinya? Nah, solusinya tuh ada yang namanya SIMRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Artinya, simpelnya gini, Bapak Ibu, artinya proses bisnis rumah sakit itu dibuat menjadi digital atau digitalisasi. Artinya, yang tadi proses manual itu harusnya sudah tidak ada lagi. Sudah digital, ada laporan, ada sistem, sehingga proses-proses kayak pendaftaran, proses-proses untuk tadi farmasi, proses-proses untuk
monitoring pertumbuhan anak, dan lain-lain itu sudah benar dalam suatu platform atau environment digital yang komprehensif. Ini CMRS. Nah, berikutnya ada e-balita juga. Jadi kalau tadi kita ada sistem informasi rumah sakit, sebenarnya e-balita itu adalah salah satu fitur yang emang bisa kita embed atau bisa kita satukan dengan SIM-RS. Tapi peruntukannya agak sedikit beda. Kalau SIM-RS tadi kan lebih detailnya itu lebih ke digitalisasi environment rumah sakit ya, dari sisi farmasi, antri, dan lain-lain. Nah, ini khusus untuk tumbuh kembangnya. Jadi artinya ini untuk pemantauan tumbuh kembang si anak. Artinya ada dua hal nih ya Bapak Ibu. Artinya apakah ini dua sistem yang terpisah? Ya bisa dibilang terpisah. Tapi apakah bisa digabung? Ya bisa, tidak masalah. Artinya kalau ini digabung akan menjadi sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit yang sangat-sangat komprehensif. Karena benar-benar bisa dibilang akan bisa mendapatkan satu cycle satu cycle orang lah. Dari dia bayi dikembang dimonitoring tumbuh kembangnya, dilihat sampai nanti kalau dia dewasa, terus ada penyakit, akhirnya ketahuan historinya kan, histori dari zaman dia kecil, tumbuh kembang, dan lain-lain. Akhirnya benar-benar kita bisa mendapat sebuah data yang komprehensif. Nah, salah satu fitur yang emang bagus di e-balita itu adalah bisa melihat tumbuh kembang anak dan juga punya Z-score standar WHO. Artinya, kalau Bapak Ibu lihat, sebentar, di sini kan ada grafik ya Bapak Ibu. Nah, ini grafik ini adalah grafik standar WHO yang melihat tumbuh kembangnya anak. Nah, apakah anak itu masih di zona aman, di zona hijau, atau hijau lebih dikit atau kurang dikit? Apakah dia sudah di zona alert, di merah, atau bahkan mendekati ke zona hitam? Nah, itu bisa dipantau. Artinya, balik lagi ke visi 2045. Di saat kalau pertumbuhan anak itu tidak bagus, tumbuh kembang anak tidak bagus, maka cita-cita generasi emas Indonesia itu ya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lalu, jika pertumbuhan anak itu juga tidak baik, tidak bagus, maka ya bisa dibilang akan banyak ya, artinya akan seringlah harapannya jangan sampai ya akan sering bolak-balik ke rumah sakit seperti itu. Ini salah satu solusinya. Nah, secara analisa STP analisis, segmenting, targeting, positioning, sebenarnya produk e-balita dan juga SIMRS ini masuknya kemana sih? Nah, itu kalau secara segmen jelas, ini masuk ke Dinkes ya tadi ya, Dinas Kesehatan ataupun ke rumah sakit. Artinya ke Dinkes bisa, ke swasta atau rumah sakit dan lain-lain lah. Nah, secara target ya jelas. Dari bahasanya aja teman-teman mungkin sudah bisa melihat ya, namanya juga sistem informasi manajemen rumah sakit. Artinya targetnya ya pasti institusi kesehatan. Nah, terus institusi kesehatan seperti apa sih yang bisa disasar oleh si PRS ini ya? Pertama, rumah sakit. Nah, rumah sakit itu juga dibagi tipe itu. Ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Kalau nggak salah, tipe C itu udah levelnya RSUD. Nah, artinya tipe A dan tipe B itu pasti di atas itu ya. Dan kalau tipe D pasti di bawahnya RSUD. Nah, secara positioning, ya kita karena sudah digitalisasi, artinya kita punya laporan bulanan dari setiap posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan akan selalu terupdate. Terus ada juga manajemen informasi posyandu, puskesmas, atau rumah sakit yang terpusat. Dan sudah terintegrasi dengan aplikasi BPJS. Seperti itu. Nah, dengan adanya aplikasi SIMRS dan e-balita, kira-kira masalah apa sih yang dapat diselesaikan? Nah, kita lihat secara benefit dengan adanya SIMRS dan e-balita ini, kita kasih dua layer ya. Ada layer pertama itu rumah sakit dan puskesmas, layer kedua itu ada posyandu. Nah, kalau untuk dari bawah dulu ya, dari level posyandu, artinya ya ini kita mendukung pemerintah. Artinya dengan adanya e-balita itu adalah sebuah sistem komprehensif untuk pemantauan deteksi dini untuk penanggulangan stunting untuk mencapai SDM Indonesia yang unggul pada tahun 2045 sebagai Indonesia Emas. Artinya tadi, dengan adanya e-balita, tumbuh kembang anak itu bisa dimonitoring. Nah, sedikit cerita Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dari sisi pemerintah sendiri itu sudah punya aplikasi namanya EPPBGM.
yaitu aplikasi seperti eBalita. Tapi secara fitur itu sangat sangat sedikit lah, dan juga ngobrol-ngobrol itu aplikasinya juga cukup lemot lah. Artinya aplikasi tersebut sudah ada, tapi mungkin belum sebagus atau sekomprehensif eBalita kita, karena setahu kami EPPGBM itu hanya ukur kayak suhu tubuh, terus lingkar kepala, tinggi badan sama berat badan, selesai. Nah, sedangkan kalau di eBalita kita itu lengkap ya, nggak cuma itu, kita juga ada monitoring tumbuh kembangnya, jadi ada checklistnya. Dari 0 bulan sampai 3 bulan itu checklistnya itu apa saja tumbuh kembangnya, sudah sesuai atau belum. Dan kalau ternyata belum sesuai, maka nanti akan ada notifikasi untuk dirujuk ke DSA, dokter spesialis anak. Sama seperti hitungan, kalau di kita itu nanti ketahuan artinya pada saat lingkar kepala, terus lingkar badan, tinggi badan sama berat badan itu dimasukin datanya, nanti akan muncul langsung hasilnya. Apakah dia stunting atau tidak, apakah indeks massa tubuhnya sesuai atau tidak, apakah dia overweight atau tidak, apakah dia pendek atau ketinggian atau normal, seperti itu. Nah, itu dari sisi eBalita. Nah, lalu naik ke atasnya dari sisi leveling rumah sakit dan puskesmas, ya jelas benefitnya itu kalau kita coba mapping itu ada 5 dari sisi pelayanan, kepegawaian, manajemen, keuangan, dan juga inventory. Nah, dari sisi pelayanan, artinya karena tadi sudah digitalisasi, ya pasti paperless ya, artinya menghemat lah, artinya menghemat biaya beli kertas gitu. Terus rekam medik juga terintegrasi dan dijamin kerahasiaannya. Artinya proses administrasi itu menjadi lebih cepat dan sederhana. Nah, dari sisi kepegawaian, artinya dari sisi si dokter maupun pegawai itu lebih mudah untuk memeriksa status antrian, terus status intensif pasien, lalu bisa memberikan SOP yang baik dan benar, sehingga meningkatkan profesionalisme dan kinerja. Nah, dari sisi manajemen, karena sudah digitalize, ya artinya kecepatan dalam pengambil keputusan itu lebih bagus, akurasi dalam mengidentifikasi masalah, kemudian kemudahan menyusun strategi, dan tersedianya pelaporan secara komprehensif. Nah, dari sisi keuangan, artinya ya tadi, karena sudah digitalize, artinya secara dokumentasi itu lebih accountable lah, lebih bisa auditable dan accountable, dan memudahkan dalam proses pembukuan. Nah, dari sisi inventory, ya artinya bisa meminimalisir kebocoran persediaan obat, alat kesehatan, dan sebagainya. Karena secara fitur CMRS ini bisa dibilang cukup lengkap ya. Makanya bisa dibilang sangat-sangat komprehensif. Nah, mungkin nanti akan jadi pertanyaan, apakah fitur CMRS ini bisa dikembangkan? Bisa. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman misalnya ada pertanyaan dari sisi pelanggan, apakah bisa dikembangkan atau misalnya diintegrasikan dengan sistem existing, ya jawabannya bisa. Dan kalau ditanya fitur yang sudah bisa kita provide itu dimasuk di RS kelas berapa, pada dasarnya fitur yang kita provide itu bisa masuk di kelas A dan kelas B. Nah, lalu bagaimana dengan kelas C dan kelas D? Nggak masalah. Artinya kita sudah bikin fiturnya tuh ultimate, sehingga kalau misalnya mau diimplementasi di level rumah sakit di bawahnya, di kelas C dan juga kelas D, ya fiturnya tinggal kita add saja. Artinya kita sudah bikin misalnya 9 fitur nih. Ternyata 9 fitur itu untuk kelas A nih. Sedangkan kalau kelas C atau kelas D itu nggak butuh 9 fitur, cuma butuh 4 atau 5 fitur, ya sudah. 4 fiturnya tinggal kita hide saja sebenarnya. Artinya ini bisa diimplementasi dari level rumah sakit maupun sampai dengan level bisa dibilang itu klinik sih sebenarnya. Klinik atau vaskes tingkat 2. Nah, berikutnya pasti teman-teman juga bertanya, ya kira-kira potensi pelanggannya tuh kemana sih? Yang pasti ya jelas dari posyandu, dari puskesmas, dari posyandu, dari klinik, dari puskesmas sampai dengan rumah sakit. Atau bagusnya kalau bisa langsung kita ke Kementerian Kesehatan. Kenapa? Karena banyak ya, banyak rumah sakit, RSUD, klinik, puskesmas, posyandu itu yang memang di bawah Kementerian Kesehatan. Walau tidak menutup kemungkinan ada segmen swasta juga kan rumah sakit. Nah, artinya secara potensi pelanggan ya emang sasaran kita adalah perusahaan yang emang mempunyai atau segmennya di pelayanan kesehatan. Nah, selain itu
seperti yang kita tahu, sebenarnya di Icon sendiri untuk pelanggan healthcare itu sudah ada 203 pelanggan. Nah, ini bisa jadi salah satu potensi juga untuk teman-teman menawarkan produk SIM-RS maupun e-Balita. Nah, kurang lebih seperti itu sih penjelasan singkatnya untuk SIM-RS dan e-Balita.